Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini Bapak ingin mengulas PPT yang Bapak share kemarin tentang lembar kerja atau gambar kerja. Gambar kerja atau lembar kerja di sini ini adalah rancangan desain yang akan kita gunakan untuk wadah atau tempat produk kita. Berarti misalnya kalau kita punya usaha atau wirausaha mengenai makanan ringan, bungkus yang kita gunakan nanti untuk tempat makanan ringan itu kita desain dulu supaya nanti hasil atau bentuk fisiknya itu lebih menarik ke konsumen. Sehingga arti dari lembar kerja atau gambar kerja di sini itu adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara berarti ide untuk wadah atau tempat dari produk kita nanti itu akan berupa apa. Itu kita pikirkan dulu ide kita, kemudian ide itu kita tuangkan ke dalam wujud fisik. Setelah kita rancang ide kita ke lembar kerja, baru kita wujudkan bentuk fisik aslinya. Gambar kerja harus dipahami oleh semua personel. Berarti gambar kerja yang kita bikin itu harus dipahami dari karyawan biasa sampai dengan pimpinan, supaya nantinya tidak ada miskomunikasi yang terlibat dalam proses pembangunan fisiknya yang membuat nanti wadahnya atau wujud fisiknya. Gambar kerja pun terdiri dari berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi, baik dimensi 2, dimensi 3. Kemudian bahan untuk wadahnya nanti berupa apa. Kemudian warna yang akan kita tampilkan tuh warnanya berupa apa. Itu kita tuangkan ke dalam lembar kerja. Contoh lembar kerja seperti ini. Ini berupa kardus. Nanti bentuk wujud fisiknya berupa kardus. Kita rancang sedemikian rupa ke dalam lembar kerja atau gambar kerja. Gambar kerja ini akan membantu kalian semua yang nantinya akan berwirausaha dalam menciptakan bentuk fisiknya sesuai dengan ide kita. Dengan bantuan gambar kerja, seorang wirausaha tidak perlu untuk mengawasi setiap detail dari berarti tidak perlu kita istilahnya mengawasi dalam pembuatan lembar kerjanya. Cukup kita sodorkan lembar kerjanya ke orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ini, karena kalau kita awasi secara terus menerus kita akan tersita waktu, kemudian tidak efisien. Maka dari itu gambar kerja harus bisa dibaca dan dipahami oleh pelaksana, berarti si pembuat dari wujud fisiknya. Kalau misalnya makanan ringan, berarti yang akan membuat kardusnya atau tempatnya nanti siapa itu harus bisa dipahami. Konsep lembar kerja itu bisa berbagai cara. Misalnya untuk pembuatan sepeda motor, bodi dari sepeda motor bisa kita tuangkan ke dalam gambar-gambar seperti ini. Bodi dari sepeda motor bisa kita tuangkan ke dalam gambar-gambar seperti ini. Nanti bodinya depannya seperti apa, kemudian samping seperti apa,
kemudian bentuk fisiknya seperti apa, kemudian body dari baut-bautnya seperti apa. Ini kita tuangkan ke dalam lembar kerja. Selanjutnya, contoh yang lain, misalnya ini, kalau kita ingin membuka sebuah toko atau minimarket, ya, atau ya kecil-kecilan dulu warung, biasanya barang-barang yang akan kita jual kalau kita berwirausaha, misalnya buka warung, itu biasanya barang-barangnya akan kita tempatkan ke dalam rak supaya si konsumen itu tertarik masuk ke toko, kemudian melihat tata atau susunan dari barang-barang yang kita jual itu menarik konsumen. Berarti kita harus merancang raknya. Rancangan rak itu kita tuangkan ke lembar kerja. Misalnya ini contoh lembar kerja dari pembuatan rak seperti ini. Ini bentuk fisiknya rak, kemudian seperti ini atau seperti ini, itu tergantung atau sesuai dengan ide kita. Lanjut. Lanjut. Bentar ya. Kemudian lembar kerja itu banyak macamnya. Ada yang tadi berupa dimensi 2, bisa dengan dimensi 3. Dimensi 2 itu contohnya pada tadi bodi motor tadi berupa dimensi 2, hanya ini suatu gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda itu aja. Berarti hanya permukaannya aja, sehingga detailnya permukaan yang lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut. Ya, misalnya hanya sebuah kotak, sebuah persegi, itu berupa lembar kerja dengan dimensi 2. Ada juga penampilan dari lembar kerja itu bisa dengan dimensi 3. Contoh dari bentuk dimensi 3 seperti ini. Ini kardus ya. Kardus ini nanti kita pakai untuk kemasan produk, misalnya makanan ringan. Ini contoh lembar kerja yang memakai dimensi 3. Bentuk asli suatu benda, tampilannya bisa kita lihat dari depan, dari samping, bahkan dari belakang, dari bawah, atas, itu terlihat, detailnya terlihat. Ini yang kita sebut sebagai tampilan gambar kerja dengan dimensi 3. Itu mengenai konsep-konsep dari lembar kerja atau gambar kerja. Untuk yang lain, tujuan gambar kerja akan kita bahas untuk video pembelajaran yang berikutnya. Bapak akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.